Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa mendapatkan keadilan yang merata. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Dhananjay. Film ini dibintangi aktor Tollywood Anirban Bhattacharya dan Mimi Chakraborty. Film ini berdasarkan kisah nyata di tahun 1990. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Dana adalah satpam yang baik hati, Kavya adalah pengacara junior, Chaudhry adalah pengacara senior, Surfi adalah seorang ibu rumah tangga. Tahun 1990, di kota Kolkata, Provinsi West Bengal, India, hiduplah masyarakat yang damai. Beberapa masyarakat di sana memilih hidup di apartemen. Terlihat salah satu apartemen di sana memiliki pelayanan yang cukup baik. Pihak manajemen apartemen menyediakan jasa satpam dan liftman. Seorang pria miskin yang berasal dari desa terpencil bernama Dhananjay menjadi satpam di apartemen itu. Dhananjay yang biasa dipanggil Dana selalu bekerja dengan baik dan tidak pernah membuat masalah. Sudah menjadi aturan agensi satpam bahwa selalu diadakan rolling pada setiap satpam di apartemen. Karena itu agensi satpam akan memindahkan Dana ke apartemen lain. Dana pun menurut saja. Hari itu adalah hari terakhir Dana bekerja di apartemen itu. Meskipun hari terakhir, Dana tetap bekerja seperti biasa. Dana datang tepat waktu dan pulang jam 2 siang nanti. Malam hari nanti, Dana berniat balik ke apartemen untuk berpamitan. Jam 12 siang, seorang gadis bernama Hema yang merupakan penghuni apartemen baru saja pulang dari sekolah. Jam 2 siang lebih, Hema masuk ke flat apartemennya. Hema dibukakan oleh sang ibu yang bernama Surfi. Surfi menegur Hema karena hari itu Hema pulang terlambat. Sore hari, Surfi keluar apartemen dan pergi ke kuil untuk berdoa. Surfi diantar seorang liftman yang sudah tua bernama Yadav. Beberapa jam kemudian, Surfi kembali ke apartemen dan masuk ke dalam, namun pintu apartemen Surfi tidak bisa dibuka. Surfi panik dan berteriak memanggil-manggil Hema yang berada di dalam. Surfi khawatir telah terjadi sesuatu pada Hema. Tetangga Surfi bernama Pande, satpam, dan beberapa orang lain mencoba mendobrak pintu. Beberapa menit kemudian, ketika pintu berhasil didobrak, mereka semua kaget melihat tubuh Hema yang tergeletak setengah telanjang di lantai. Surfi berteriak minta tolong dan menyuruh orang-orang untuk memanggil dokter. Surfi menutup tubuh Hema dengan kain putih dan menggendongnya menuju lift. Surfi yang masih syok dan bingung harus bagaimana, hanya terdiam menggendong Hema di dalam lift. Beberapa menit kemudian, dokter datang dan mengatakan Hema sudah meninggal dunia. Sambil menangis, Surfi mengatakan Danalah pelakunya. Nisan yang merupakan ayah Hema mendatangi apartemen dan menangis melihat mayat Hema. Jam 9 malam, Nisan menelpon kepolisian dan mengatakan bahwa Hema anaknya telah diperkaos dan dibunuh. Polisi bernama Nimai mendatangi apartemen dan melihat mayat Hema yang sudah diletakkan di atas kasur. Nisan menemukan kalung emas dan kancing baju di bawah lantai. Nisan menyerahkan dua benda itu kepada Nimai. Nimai bertanya, milik siapa kalung itu? Nisan menjawab, kalung itu adalah kalung Hari. Hari adalah pembantu di apartemen itu. Nisan mengatakan Hari memberikan kalung itu kepada Dana. Tak lama kemudian, para wartawan mendatangi apartemen. Kepolisian mengatakan kepada wartawan bahwa berdasarkan informasi dari Surfi, Hema telah diperkaos dan dibunuh oleh Dana. Wartawan menanyakan keberadaan tim forensik kepada kepolisian, namun hingga kini tim forensik belum juga datang. Besok pagi, berita ini menjadi trending topik di seluruh media. Kepolisian terus memburu Dana yang melarikan diri ke kampung halamannya. Setelah 2 bulan melakukan pengejaran, kepolisian berhasil menemukan rumah Dana. Kepolisian langsung mendatangi dan mengobrak-abrik rumah Dana. Kepolisian mempermalukan keluarga Dana di depan warga desa. Ayah Dana marah kepada polisi karena ayah Dana yakin Dana tidak bersalah. Kepolisian lalu kembali pulang karena tidak berhasil menemukan Dana. Malam hari, Dana bersembunyi di semak-semak bersama istrinya yang bernama Chandra. Tiba-tiba, kepolisian datang lagi dan menggeledah rumah Dana. Akhirnya, kepolisian berhasil menemukan Dana yang bersembunyi di semak-semak. Kepolisian langsung memukuli Dana hingga babak belur.
Chandra hanya menangis melihat sang suami dipukuli. Di sana, kepolisian menemukan baju merah di rak rumah Dana. Baju merah itu diduga dipakai Dana ketika memperkaos Hema. Kepolisian juga menemukan jam tangan milik Surfi yang dicuri Dana. Beberapa hari kemudian, persidangan kasus Dana dimulai. Jaksa penuntut maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Jaksa penuntut mengatakan, Yang Mulia, dari laporan kepolisian, setelah pulang sekolah, Hema naik lift jam 2 siang masuk ke flat apartemennya. Sore hari, Surfi selaku ibu korban keluar dari apartemen jam 5.20 PM dan kembali ke apartemen jam 6.05 PM. Dan jam 5.25 PM, Dana yang memakai baju merah naik lift di antar Yadav dan masuk ke apartemen Surfi lalu memperkaos Hema. Murmu yang merupakan tetangga Surfi melihat Dana dan mendengar sedikit teriakan Hema. Murmu lalu mengecek dengan memanggil Dana dari apartemennya dan Dana menjawab panggilan itu. Dana lalu turun ke bawah dan kabur dari gedung apartemen. Setelah jaksa penuntut, giliran Dana maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Chandra sangat sedih melihat keadaan suaminya. Dana mengatakan dirinya tidak memperkaos Hema dan tidak melakukan apapun kepada Hema karena Dana sudah keluar dari apartemen jam 2 siang. Dana juga tidak dipanggil Murmu seperti yang disebutkan dalam laporan kepolisian. Setelah Dana, giliran Nisan maju ke depan dan diajukan beberapa pertanyaan oleh pengacara pembela Dana. Pengacara pembela Dana bertanya kepada Nisan, Pak Nisan, dari mana Anda tahu bahwa Dana yang memperkaos Hema? Nisan menjawab, semua informasi itu aku dapat dari istriku Surfi. Istriku mendapatkan informasi dari Yadav, dan Yadavlah yang mengantar Dana naik ke flat apartemenku. Aku juga menemukan kalung dan kancing baju milik Dana. Dana berteriak kepada Nisan di ruang sidang dengan mengatakan Nisan berbohong. Nisan lalu duduk kembali. Pengacara pembela mengatakan kepada hakim, Yang Mulia, tidak ada bukti bahwa kalung dan kancing baju itu milik Dana. Begitu juga dengan laporan kepolisian yang menyatakan bahwa Dana masuk ke flat apartemen Hema. Semua itu hanya berdasarkan praduga. Tidak ada bukti akurat yang menguatkan hal itu. Persidangan ditunda kemudian hari. Di luar pengadilan, Dana disorot media layaknya penjahat besar. Chandra hanya menangis melihat keadaan sang suami. Persidangan berikutnya dilanjutkan kembali. Jaksa penuntut mempertanyakan kalung yang diterima Dana dari Hari. Jaksa penuntut juga menunjukkan laporan kepolisian mengenai pernyataan Dana yang sudah Dana tanda tangani. Di pernyataan itu tertulis jelas bahwa Dana menerima kalung dari Hari. Dana sambil menangis menjawab, Yang Mulia, aku dipukuli dan dipaksa kepolisian untuk menandatangani laporan pernyataan itu. Aku tidak pernah menerima kalung apapun dari siapapun. Pengacara pembela mengatakan bahwa laporan kepolisian tidak valid karena semuanya dibuat-buat. Jaksa penuntut maju lagi dan mengatakan, Yang Mulia, beberapa hari sebelum pembunuhan Hema, agensi Satpam mengirim surat untuk memindah tugaskan Dana karena Surfi dan Nisan mengeluhkan sikap Dana yang sering menggoda Hema. Dana berteriak dan mengatakan itu semua adalah kebohongan yang dibuat-buat. Dana dipindah tugaskan bukan karena keluhan. Setelah itu, giliran Surfi sebagai ibu korban maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Surfi mengatakan sambil menangis, aku dan suamiku menulis surat keluhan kepada agensi Satpam karena Dana sering menggoda Hema. Hari itu, Dana juga mendatangi apartemenku ketika aku pergi ke kuil. Dana juga mencuri jam tanganku. Pengacara pembela maju ke depan dan mengajukan pertanyaan kepada Surfi. Ia mengatakan, Bu Surfi, ketika Anda menggendong tubuh Hema, mengapa Anda tidak segera membawanya ke rumah sakit? Lalu, dari mana Anda tahu bahwa Dana pelakunya? Surfi menjawab, aku sudah putus asa karena anakku sudah meninggal. Aku yakin pelakunya adalah Dana karena Yadav memberitahuku bahwa Dana masuk ke apartemenku saat aku pergi ke kuil. Pengacara pembela bertanya lagi kepada Surfi, Bu Surfi, mengapa dari jam 6 sampai jam 9 malam Anda dan suami tidak segera menelpon polisi? Surfi menjawab, dirinya panik dan tidak tahu harus bagaimana. আমি মেন্টালি আর পারছিলাম না। Setelah itu, giliran Yadav yang merupakan saksi kunci maju ke depan dan diajukan pertanyaan oleh pengacara pembela. Pengacara pembela mengatakan, Pak Yadav,
apa benar hari itu Anda mengantar Hema jam 2 siang naik lift sepulang sekolah? Lalu, apa benar hari itu Anda juga mengantarkan Dana yang memakai baju merah naik ke atas? Yadav menjawab, siang itu saya tidak melihat Hema naik lift. Saya juga tidak pernah melihat Dana memakai baju merah. Yang saya tahu, Dana sering memakai baju putih. Siang itu saya tidak melihat Dana setelah jam 2 siang. Saya juga tidak mengantar Dana ke atas. Kami semua sebagai pekerja di apartemen itu tidak pernah naik lift. Kami semua selalu naik tangga. Pengacara pembela bertanya lagi kepada Yadav, lalu kenapa pernyataan Anda sekarang ini berbeda dengan laporan yang ditulis kepolisian? Yadav menjawab, aku tidak tahu apa-apa mengenai laporan itu. Aku hanya disuruh cap jempol oleh kepolisian. Semua orang di ruang sidang kaget mendengar pernyataan Yadav. Pengacara pembela mengatakan kepada hakim, yang mulia, lagi-lagi laporan itu hanyalah kebohongan yang dipaksakan oleh kepolisian. Laporan kepolisian mengatakan Dana memakai baju merah, sedangkan Yadav mengatakan Dana memakai baju putih. Laporan kepolisian mengatakan Surfi pergi ke kuil jam 5.50 PM, sedangkan Yadav mengatakan Surfi pergi jam 4 PM. Persidangan ditunda kemudian hari. Beberapa hari kemudian, persidangan berikutnya dilanjutkan kembali. Dokter forensik maju ke depan untuk mengutarakan hasil otopsi. Ia mengatakan bagian atas tubuh Hema mengalami banyak luka memar akibat pukulan. Kematian Hema disebabkan karena tulang hyoidnya patah. Dan Hema terbukti baru saja melakukan jos-jos. Rigor mortis atau kakunya mayat Hema dimulai jam 7 PM. Karena itu, dokter forensik menulis laporannya dan memutuskan bahwa Hema telah diperkaos dan dipukuli oleh Dana. Jaksa penuntut maju ke depan dan mengatakan, yang mulia, kancing baju yang ditemukan di TKP cocok dengan baju merah milik Dana yang ditemukan di rumah Dana. Dana ngotot bahwa baju merah itu tidak pernah ia pakai saat bekerja di apartemen. Semua yang ditulis dalam laporan kepolisian adalah bohong. Akhirnya, setelah beberapa kali persidangan digelar, masing-masing pihak mengutarakan argumen terakhirnya. Hakim memutuskan bahwa Dana dinyatakan bersalah dan diberi hukuman gantung. Kasus ini mendapatkan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat. Para netizen di sosial media terus mendesak agar Dana segera dieksekusi. Hal ini juga didukung oleh istri Gubernur Provinsi West Bengal yang melakukan demo menuntut agar Dana segera digantung. 14 tahun sudah Dana mendekam di penjara. Selama 14 tahun terakhir, Dana terus berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, pengadilan akan segera mengeksekusi Dana. Dana hanya pasrah dan terpendung di dalam penjara sembari menunggu tanggal eksekusi. Dan akhirnya hari itu telah datang. Terlihat Dana dikawal ketat oleh kepolisian, langsung digantung menggunakan tali hingga tewas. আমি গরিব শুধু সেই জন্য আমার ফাঁসি হচ্ছে ভগবান আপনাদের সবার মঙ্গল করুন। Chandra, ayah, dan keluarga Dana menangis histeris menghadapi kenyataan itu. Mereka semua dibully, dihujat, dan dikucilkan di kampungnya. Empat tahun kemudian, tepatnya tahun 2008, seorang pengacara baik hati bernama Kavya sedang melakukan aktivitas sosial. Kavya mengunjungi warga miskin di desa-desa terpencil. Di sana, Kavya melihat Chandra hanya bengong dan terus mengulang kata-katanya, yakni suamiku tidak bersalah. Kavya lalu bertanya kepada temannya sesama aktivis sosial mengenai Chandra. Kavya baru tahu mengenai semua masa lalu Dana. Hati Kavya tersentuh dan langsung mempelajari kasus Dana. Kavya mengajak pengacara senior bernama Chaudhry untuk bersama-sama menangani kasus ini. Chaudhry pun tersentuh hatinya. Kavya menjelaskan semua kasus Dana kepada Chaudhry. Chaudhry menemukan banyak sekali keganjalan dalam kasus ini. Akhirnya, Kavya dan Chaudhry sepakat untuk berjuang bersama menangani kasus ini guna mengembalikan nama baik Dana. Mereka berdua terus mendiskusikan kasus ini. Kavya heran mengapa semua orang dan media yang tidak tahu apa-apa justru ramai-ramai mengatakan bahwa Dana adalah penjahat. Everyone got influenced by everyone, sir. Kavya juga membaca artikel bahwa desakan agar Dana segera digantung berasal dari para demonstran yang dipimpin istri Gubernur Provinsi West Bengal saat itu. Istri gubernur melakukan itu guna mengumpulkan dukungan untuk suaminya di pencalonan pemilu berikutnya.
Setelah mempersiapkan semuanya, Kafia dan Chaudhry mendaftarkan kasus ini ke pengadilan dan akhirnya kasus ini dibuka kembali. Kafia dan Chaudhry kemudian menemui awak media dan memberikan keterangan bahwa dirinya dan Chaudhry akan berjuang untuk mengungkap kebenaran dalam kasus Dana. Setelah itu, mereka berdua langsung mencari informasi dengan mendatangi Surfi yang sudah berpindah apartemen. Namun Surfi tidak mau membahas kasus itu lagi. Surfi justru mengusir Kafia dan Chaudhry. Kafia dan Chaudhry lalu mendatangi apartemen TKP dan melihat sekeliling. Kafia dan Chaudhry yakin Murmu tidak mungkin bisa melihat Dana di apartemen Surfi karena tidak ada balkon di flat apartemen Murmu. Murmu juga tidak mungkin bisa mendengar suara teriakan Hema dari flat apartemen Surfi karena jaraknya cukup jauh. Dan letak flat apartemen Murmu berada di atas flat apartemen Surfi. Kafia dan Chaudhry lalu naik ke atas dan menemui Murmu. Murmu mengatakan, hari itu tepatnya jam 2 siang, aku melihat Hema datang dari atas. Seperti biasa, secara sembunyi-sembunyi, ia pasti menemui kekasihnya terlebih dahulu. Hema sengaja tidak naik lift agar tidak ketahuan Surfi. Hema menggunakan tangga menuju flatnya. Kafia dan Chaudhry lalu menemui dokter keluarga Surfi. Namun sang dokter menolak memberikan keterangan. Kafia dan Chaudhry kemudian menemui ketua agensi Satpam yang juga berprofesi sebagai dokter gigi. Ia mengatakan, aku tidak pernah mendengar keluhan mengenai Dana karena Dana adalah Satpam yang baik. Aku juga kaget mendengar tragedi 14 tahun lalu itu. Kepindahan Dana bukan karena keluhan tetapi murni karena sistem di agensi kita. Kafia dan Chaudhry heran mengapa Murmu dan ketua agensi Satpam yang juga merupakan saksi kunci tidak dipanggil ke pengadilan 14 tahun yang lalu. Mereka berdua kemudian menemui seorang polisi yang sudah pensiun bernama Satya. Kala itu Satya yang menangani laporan otopsi kasus Dana. Kafia dan Chaudhry mempertanyakan validitas laporan otopsi kepolisian dalam kasus Dana. Satya tersinggung dengan omongan Kafia dan Chaudhry. Mereka bertiga terlibat adu mulut. Satya mengatakan kasus Hema adalah kasus pemerkosaan suka sama suka. Kafia merasa aneh dan bingung dengan omongan Satya. It was a consensual rape. What? Setelah itu, Kafia dan Chaudhry mendatangi adik Dana di kampungnya. Adik Dana mengatakan, ketika Dana bersembunyi di rumah, Dana mengatakan padaku, di malam tragedi itu, Dana berniat kembali ke apartemen untuk berpamitan. Namun di tengah jalan, ia dihentikan 2 orang pihak agensi Satpam yang juga dekat dengan seorang polisi bernama Sunil. 2 orang agensi Satpam itu mengatakan Dana sedang dikejar-kejar polisi. 2 orang itu lalu mengantar Dana kembali ke kampung halaman Dana dengan dalih untuk menyelamatkan Dana. Kafia dan Chaudhry yakin Dana sengaja diantar pulang agar terlihat Dana sedang kabur melarikan diri. Adik Dana juga mengatakan keluarga Dana sudah menjual semua tanah mereka untuk membiayai pengacara pembela Dana. Namun beberapa tahun kemudian pengacara pembela Dana menyerah karena ia merasa bayarannya terlalu rendah. Kafia dan Chaudhry kecewa dengan sang pengacara karena tidak mempunyai hati nurani. Kafia dan Chaudhry merasa kasus ini adalah kerjasama oknum polisi dan pihak tertentu untuk memframing Dana sebagai pelaku. Kafia dan Chaudhry yakin Dana tidak bersalah. Kafia dan Chaudhry siap untuk memulai persidangan. Beberapa hari kemudian, persidangan pertama digelar. Kafia maju ke depan dan mengutarakan argumen pembukaan. Kafia mengatakan, Yang Mulia, Dana dijatuhi hukuman gantung atas dasar bukti-bukti yang tidak akurat. Kasus ini mempunyai banyak pertanyaan yang belum terjawab. Karena itu, izinkan saya dan Pak Chaudhry menguraikan fakta-fakta lain dari sudut pandang yang berbeda. Kafia lalu memanggil Nisan untuk maju ke depan. Kafia mempertanyakan surat keluhan Nisan kepada agensi Satpam yang tertulis 2 hari sebelum kejadian. Padahal Nisan tahu bahwa dalam waktu dekat Dana akan dipindah tugaskan ke apartemen lain. Nisan pun terdiam membisu. Chaudhry kemudian maju ke depan dan memanggil pengurus agensi Satpam yang menerima surat keluhan dari Nisan. Di surat itu tertulis jelas bahwa Nisan request Satpam lain bernama Tapa untuk menggantikan Dana. Namun hingga kini Tapa belum bekerja di apartemen itu. Artinya surat keluhan itu hanyalah akal-akalan Nisan. Surat itu tidak bisa dijadikan motif dendam Dana untuk memperkaos Hema. Pengurus agensi itu terdiam membisu.
Persidangan ditunda kemudian hari. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Kafia maju ke depan dan mengatakan, Yang Mulia, di laporan kasus Dana tertulis bahwa Surfi keluar apartemen jam 5.20 PM dan kembali jam 6.05 PM. Dana masuk ke apartemen Surfi jam 5.25 PM dan melakukan kejahatan itu. Saya rasa dengan waktu yang sangat singkat itu, Dana tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Pengacara yang melawan Kafia berdiri dan menyatakan keberatan. Ia mengatakan, Yang Mulia, Dana bisa melakukan semuanya dalam waktu singkat. Dana melakukan semua itu dengan keras dan membuat Hema berteriak kencang. Namun teriakan Hema tidak didengar para tetangga. Kafia langsung mengkonter balik dengan mengatakan kalau teriakan Hema tidak bisa didengar tetangga, lalu mengapa laporan kasus Dana menyatakan Bu Murmu mendengar teriakan Hema dan memanggil Hema? হয়তো সে চেঁচিয়েছিল নিচে অবধি তার গলার আওয়াজ পৌঁছয়নি অনেকের আওয়াজ নিচ অব্দি পৌঁছয়নি কিন্তু জনক মুর্মুর আওয়াজ রাইট Pengacara lawan Kafia terdiam membisu. Kafia lalu memanggil dokter forensik maju ke depan. Kafia membacakan hasil laporan otopsi sang dokter mengenai mayat Hema. Kafia mempertanyakan laporan itu yang menyebutkan bahwa Hema terbukti baru saja melakukan enjos-enjos dan tidak ada tanda luka di lubang gua Hema. Luka di tubuh Hema hanya di bagian atas. Lalu bagaimana mungkin bisa disimpulkan bahwa Hema telah diperkaos Dana? Jika tidak ada luka di lubang gua Hema, artinya Hema baru saja melakukan enjos-enjos atas dasar suka sama suka. Di laporan itu juga tidak ditemukan sidik jari atau jejak Dana di tubuh Hema. Padahal di setiap kasus pemerkosaan, sidik jari atau jejak pelaku pasti ditemukan di tubuh korban. Dokter forensik terdiam membisu. Setelah itu, giliran Yadav maju ke depan dan diajukan pertanyaan oleh Chaudhry. Yadav mengatakan, hari itu saya mengantar Bu Surfi turun menggunakan lift jam 4 sore. Bu Surfi mengatakan padaku, ia akan pergi ke kuil. Fakta ini berbeda dengan laporan kasus Dana yang menyebutkan bahwa Bu Surfi keluar dari apartemen jam 5.20 PM. Persidangan ditunda kemudian hari. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Chaudhry memanggil dokter forensik ahli untuk maju ke depan. Chaudhry bertanya berita di media mengenai laporan forensik. Dokter forensik ahli mengatakan rigor mortis mayat dimulai 4 jam setelah kematian. Setelah 4 jam, sekujur tubuh mayat akan kaku. Di laporan otopsi dikatakan bahwa rigor mortis mayat Hema jam 7 malam. Artinya, waktu kematian Hema jam 3 sore. Satya yang menangani kasus Dana maju ke depan dan membenarkan hal itu. ঘন্টা চারেক পর পুরো শরীরে ছড়িয়ে যায়। Dan faktanya antara jam 2 hingga jam 4 sore yang ada di flat itu hanya Hema dan Surfi. Kafia lalu maju ke depan dan menunjukkan skema gambar serta menjelaskan bahwa luka yang dialami Hema ada di bagian wajah dan leher. Penyebab kematian Hema dikarenakan tulang hyoidnya patah. Artinya Hema mengalami kekerasan setelah melakukan jos-jos. Semua luka itu menunjukkan ungkapan amarah. Chaudhry menambahkan dengan mengatakan, Yang Mulia, dalam persidangan sekarang ini, kita belum tahu siapa pelakunya. Namun anehnya, Surfi yang menggendong mayat Hema langsung tahu bahwa Dana lah yang memperkaos Hema. Persidangan ditunda kemudian hari. Kafia dan Chaudhry mendatangi kampung halaman Dana untuk menjenguk keluarga Dana. Kafia dan Chaudhry berbincang-bincang mengenai kasus Dana. Ayah Dana sedih akan cobaan yang terjadi pada keluarganya. দেশের যারা বড় লোক এই বুলানরে এইভাবে মারে। Beberapa hari kemudian persidangan dilanjutkan kembali. Pengacara yang melawan Kafia maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Ia mengatakan kasus Dana sudah melalui perjalanan panjang oleh pengadilan. Jika Dana tidak bersalah, lalu mengapa ia melarikan diri ke kampung halamannya? Mengapa ia tidak pergi ke kantor polisi dan menjelaskan semuanya? Setelah itu, giliran Kafia memanggil Pandey maju ke depan untuk mengutarakan argumennya. Pandey mengatakan, ketika aku dan tetangga lain berhasil mendobrak pintu apartemen Surfi, aku kaget melihat Hema yang tergeletak setengah telanjang dalam posisi tengkurap. Kafia lalu mempertanyakan laporan kasus Dana yang menyatakan Hema tergeletak terlentang memakai baju hitam. Laporan ini sangat bertentangan dengan fakta yang dilihat Pandey.
Pandey juga mengatakan dirinya baru saja pulang dari kantor jam 6.30 PM. Tiba-tiba ia mendengar suara Surfi minta tolong. Semua orang mendatangi Surfi. Setelah 15 menit, para tetangga berhasil mendobrak pintu. Pernyataan Pandey ini bertentangan dengan laporan kasus Dana yang mengatakan Surfi kembali ke apartemen dan melihat mayat Surfi jam 6.05 PM. Kavya lalu maju ke depan dan membahas kalung Dana yang didapat dari Hari. Nimai, polisi yang menerima kalung itu, hingga kini belum menginterogasi Hari. Artinya, tidak ada bukti otentik yang membuktikan bahwa Hari adalah pemilik kalung itu sebelumnya. Baju merah yang dipakai Dana juga tidak pernah keluar dari rumah Dana. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Dana memakai baju merah di apartemen itu. Lalu, bagaimana mungkin kancing baju Dana bisa ditemukan di TKP? Di laporan kepolisian dikatakan bahwa ada satu orang teman Dana yang mengatakan bahwa kancing baju itu adalah milik Dana. Kavya lalu memanggil penjual teh untuk maju ke depan. Penjual teh itu mengatakan ketika ia menyajikan teh di kantor polisi, tiba-tiba ia melihat Dana. Ia lalu menyapa Dana karena Dana adalah temannya. Kepolisian langsung memanggil penjual teh itu ke dalam ruangan dan memerintahkannya untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa kalung dan kancing baju itu adalah milik Dana. Setelah melakukan semua itu, penjual teh diberi uang dan makanan enak oleh kepolisian. Sang penjual teh membenarkan semua omongan Kavya. Chaudhry mengatakan, Yang Mulia, di laporan kepolisian juga disebutkan bahwa Dana mencuri jam tangan Surfi sejak 3 bulan sebelum tragedi. Jika benar Dana memang mencuri, mengapa Dana menyimpan jam tangan itu di rumahnya? Mengapa Dana tidak segera menjual jam tangan itu? Padahal dalam perjalanan menuju kampung halaman Dana, ada pasar loak yang memperjualbelikan barang-barang serupa. Chaudhry mengatakan kepada hakim bahwa laporan kasus Dana sebelumnya tidak masuk akal karena banyak laporan itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Kavya menambahkan dengan mengatakan, Yang Mulia, 14 tahun lalu di saat Nissan sedang berduka di depan mayat Hema, tiba-tiba Nissan menjadi detektif dengan menemukan kalung dan kancing yang diduga milik Dana. Pernyataan Nissan itu tidak mempunyai dasar. Lalu, mengapa Nissan baru menelpon polisi jam 9 malam? Untuk apa harus menunggu selama 3 jam setelah melihat mayat Hema? Kavya yakin Nissan membutuhkan waktu berpikir untuk memframing Dana sebagai pelakunya. Kavya dan Chaudhry lalu duduk kembali. Hakim mengatakan semua pernyataan Kavya dan Chaudhry masuk akal dan berdasar. Namun, Hakim masih bingung mengapa Dana lari ke kampung halamannya setelah tragedi itu. Mengapa Dana tidak berusaha mendatangi polisi dan menjelaskan semuanya. Kavya lalu memanggil Sunil untuk maju ke depan. Kavya mengatakan, Pak Sunil, ada hubungan apa Anda dengan 2 orang agen di Satpam? Mereka mengaku mendapatkan perintah dari Anda untuk membantu menangkap Dana. Namun mereka berdua justru membawa Dana pulang ke kampung halamannya. Kavya lalu memanggil salah satu orang itu yang bernama Gopal untuk maju ke depan. Gopal membenarkan semua omongan Kavya. Sunil pun terdiam membisu. Kavya mengatakan, Yang Mulia, semua ini adalah upaya kerjasama antara keluarga Nissan dan Surfi dengan oknum kepolisian untuk memframing Dana sebagai pelakunya. Kavya dan pengacara lawannya maju ke depan untuk menyampaikan argumen terakhir mereka masing-masing. Pengacara lawan Kavya menyampaikan argumen terakhirnya yang menyatakan bahwa Dana bersalah. Setelah itu, giliran Kavya maju ke depan dan menyatakan argumen terakhirnya. Kavya mengatakan, Yang Mulia, dari hasil analisa fakta-fakta yang kami kumpulkan, kami menyimpulkan bahwa Dana tidak bersalah. Hema tidak diperkaos oleh Dana. Siang itu, Hema pulang sekolah dan naik ke flat apartemen atas untuk menemui kekasihnya. Hema melakukan enjos-enjos dengan kekasihnya. Kemudian, Hema turun ke bawah menggunakan tangga dan masuk ke flatnya. Surfi sang ibu membukakan pintu untuk Hema. Hema kemudian masuk ke kamar dan berganti baju. Ketika Hema melepas celana dalamnya, Surfi melihat darah di celana dalam Hema. Seketika itu, sang ibu marah dan langsung memukuli Hema dengan membabi buta. Sang ibu marah karena dengan hilangnya keperawanan Hema, maka kehormatan keluarga Surfi terancam hancur. Surfi kemudian mencekik leher Hema hingga tewas.
Ternyata yang membunuh Hema adalah Surfi. Jedir. Setelah membunuh Hema, Surfi menelpon Nisan dan menemui dokter keluarga. Mereka semua mulai merencanakan skenario untuk memframing Dana sebagai pelakunya. Surfi lalu membuka pakaian bagian atas Hema dan menidurkannya di lantai dengan posisi tengkurap agar orang-orang menduga Hema telah diperkaos. Setelah melakukan semua itu, tepatnya jam 4 sore, Surfi berbohong kepada Yadav bahwa ia akan pergi ke kuil. Padahal Surfi menemui Sunil dan oknum polisi lain untuk merencanakan kebohongan lain. Setelah masing-masing pihak menyampaikan argumen terakhirnya, sidang kemudian ditutup. Selanjutnya akan dibacakan putusan akhir oleh hakim. Beberapa hari kemudian, persidangan akhir dimulai. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, hakim memutuskan bahwa Dana tidak bersalah. Kavya dan Chaudhry lega karena telah memenangkan kasus ini. Namun Kavya berjalan keluar gedung persidangan dengan pandangan kosong. Karena meskipun menang, Kavya tidak bisa mengembalikan nyawa Dana. Kavya masih heran mengapa 14 tahun lalu semua orang dan media ramai-ramai menghujat Dana sebagai penjahat. Padahal itu semua tidak terbukti kebenarannya. Kavya juga sedih karena kasus Dana dijadikan ajang politikus untuk menggalang dukungan. Habis. Apa pesan dari film ini? Yang pertama, kebodohan adalah pangkal dari kerusakan yang terjadi di muka bumi. Kebodohan akan menciptakan suburnya ketidakadilan. Ketidakadilan akan berakibat rusaknya keadilan sosial. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, sosial media memiliki peran penting dalam bermasyarakat. Karena itu, sebagai manusia, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai kita ikut dalam penggiringan opini yang salah dan menyebabkan hilangnya nyawa. Yang kedua, Martin Luther King Jr. adalah salah satu pemuka agama yang berpengaruh di zamannya. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan bahwa injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.